Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatur Rahman, program studi S1 Farmasi Universitas Bumi Gora. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan obat psikotropika di apotik, yang dimana penyalahgunaan obat psikotropika ini masih menjadi masalah serius yang ada di Indonesia. Apotik sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran strategis, namun juga rentan terhadap pelanggaran jika tidak patuh terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, di sini psikotropika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimana obat psikotropika ini zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif dan mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Yang di sini contoh-contoh obat psikotropika itu ada alprazolam, diazepam, clonazepam, lorazepam, dan nitrazepam. Yang dimana dasar hukum yang mengaturnya di sini ada beberapa regulasi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, di sini juga ada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian yang ada di apotik. Baik, selanjutnya di sini ada ketentuan psikotropika di apotik, yang dimana apotik wajib menyimpan psikotropika di lemari khusus, melayani berdasarkan resep dari dokter dengan resep yang asli, mencatat di buku pencatatan psikotropika, melaporkan pemakaian ke Dinas Kesehatan, dilayani oleh apoteker yang memiliki SIPA. Dan juga di sini ada bentuk penyalahgunaan psikotropika di apotik, yang dimana yang sering terjadi di Indonesia itu antara lain penjualan tanpa resep dokter, penyalahgunaan resep tanpa konfirmasi dokter, pemalsuan atau pengadaan resep, pencatatan stok fiktif, kerjasama dengan oknum tertentu, apoteker tidak hadir, atau apoteker itu meminjam nama. Sanksi hukum yang ada bagi apotik dan tenaga kesehatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dapat dipidana penjara hingga 15 tahun, denda hingga 750 juta. Dan sanksi administratif, teguran tertulis, pembukaan izin apotik, pencabutan izin apotik, pencabutan STR atau SIPA apoteker. Nah, di sini dampaknya itu apa sih? Dampak penyalahgunaan psikotropika itu berdampak bagi masyarakat, yaitu dapat ketergantungan obat, gangguan mental dan perilaku overdosis hingga kematian. Dampak bagi apoteknya bagaimana? Di sini dampak bagi apoteknya itu kehilangan kepercayaan publik, proses hukum dan dipidana, kerusakan reputasi profesi apoteker. Nah, selanjutnya peran apoteker dalam pencegahan apoteker itu harus menolak resep yang tidak sah, edukasi pasien tentang penggunaan obat, menjalankan praktik kefarmasian sesuai SOP, aktif melaporkan penyimpanan, menjaga integritas dan profesionalisme. Nah, penyalahgunaan psikotropika bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika profesi. Apotik dan apoteker harus menjadi garda terdepan dalam penggunaan obat, yang harus menjadi garda terdepan dalam penggunaan obat yang aman, rasional, dan bertanggung jawab. Obat bukan untuk disalahgunakan dan apotik bukan tempat kompromi hukum. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus yang dimana penyalahgunaan obat Domelit oleh seorang remaja, yang dimana seorang remaja ini menyalahgunakan obat psikotropika golongan penenang seperti Dumolit tanpa indikasi medis sering ditemukan di lapangan. Mereka ini membeli di apotik tanpa resep atau untungnya mendapatkan lewat jalur informal.
di sini ada hukum yang berlaku, yang dimana hukum yang berlaku ini menurut Undang-Undang Psikotropika, tindakan ini merupakan penyalahgunaan obat dan dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal Pidana Penyalahgunaan Psikotropika, Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika. Nah, di sini bahaya tergantungan psikotropika pada remaja itu dampaknya itu bagi kesehatan dan dampak juga di hukum. Baik teman-teman, mungkin pembahasan kita kali ini cukup itu saja. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.